Pak. Ya. Untuk isi progresnya itu isi 1/12 kali 100%. Ya. Diisi sampai bulan Desember. Oke. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua bisa diisi 1/12 di bulan Januari ya sampai bulan Desember. Tapi jangan dikali 100% untuk RPRO-nya. Untuk progresnya bisa diisi 1/12 kali 100% ya. Karena itu desimal persentase. Nah, untuk kolom keterangan silakan isi bahwa ini sebetulnya target sudah terrealisasi di bulan Januari. Namun karena pembayaran masih bulan Desember, maka progresnya masih berlanjut ke bulan Desember. Oke. Itu untuk alternatif kedua. Ya, untuk alternatif ketiga, Bapak Ibu bisa isi di akhir tahun. Di bulan Desember. Ya. Silakan pilih mau pilih yang mana. Pilih di awal tahun silahkan. Pilih tiap bulan diisi silahkan. Yang target 1. Oh Pak, saya mau diisi nanti aja bulan Desember. Monggo silahkan. Tapi Bapak Ibu ini ada kelemahan kekurangannya, kelebihan kekurangannya. Kalau diisi bulanan atau diisi awal tahun, maka nilai kerja anggaran akan bergerak sekali saja di bulan Januari. Tapi bulan Desember, Bapak Ibu jangan diisi satu lagi, cukup di bulan Januari saja, satu. Ya, RPRO-nya. Jangan setiap bulan diisi, nanti anomali. Kalau diisinya tiap bulan, nilai kerja anggaran akan bertahap. Ya. Tapi kalau diisinya di bulan Desember, maka nilai kerja anggaran dari bulan Januari sampai bulan November itu tidak akan bergerak naik. Karena nilai kerja RPRO diisi hanya bulan Desember saja. Ya. Begitu ya untuk yang target 1. Sekarang kalau umpamanya bos, Bapak Ibu perhatikan yang bos ini, banyak sekali bos. Bos itu perhatikan apakah dibayarnya bulanan, apakah per triwulan, apakah per semester atau setahun sekali. Ya. Kalau bulanan, Bapak Ibu sama dengan isi 1 tadi, bisa di awal tahun, ya. Nanti progresnya bisa diisi 1/12. Kalau per triwulan juga sama, ya. Bisa diisi di awal waktu pencairan. Kalau setahun 3 bulan dicairkan. Atau yang 3 kali itu tinggal dibagi 3. Contoh umpamanya target volumenya 500. Dicairkan selama setahun itu 3 kali. Ya. Umpamanya Maret, Juli sama November umpamanya. Ya 500 itu gampang. Atau targetnya taruhlah 1000. Tinggal dibagi aja 3. Karena pencairannya 3 kali. Ya. Nah itu Bapak Ibu alternatif kedua. Atau bisa diisi nanti. Mohon maaf saya batuk. Diisi nanti setelah akhir bulan atau bulan Desember. Ya. Jadi ini bisa di alternatif 1 bisa diisi awal bulan atau dibagi 3 kalau 3 kali pencairannya, atau Bapak Ibu bisa dibagi 2 kalau memang 2 kali pencairan. Contoh umpamanya targetnya 500 dibayarkannya umpamanya 2 kali bulan Juli sama bulan Desember. Maka itu bisa dibagi 2. Jadi bulan Juli bisa diisi 250. Bulan Desember juga bisa diisi 250. Begitu Bapak Ibu kalau untuk yang bos ya. Sebetulnya pengisian ini mohon maaf. Pengisian ini dengan syarat tadi pastikan pagunya tidak akan direvisi. Itu yang utama. Yang kedua pastikan targetnya juga tidak akan direvisi. Ya. Itu bisa diisi awal tahun kalau memang pasti itu tidak akan direvisi. Khawatirnya Bapak Ibu udah diisi di awal tahun. Teh aja teh. Tawar ya. Teh tawar ya. Jadi pastikan
kan itu tidak akan direvisi karena kalau memang direvisi nanti Bapak Ibu udah diisi di awal tahun tiba-tiba dipanya direvisi ya. 2 kali ngisi malah nanti 2 kali berubah. Begitu. Silakan Bapak Ibu ada lagi? Pak. Ya, silakan Ibu. Biasanya itu kalau RPRO volume itu tidak revisi Pak, tapi yang biasanya revisi itu serapan anggarannya itu nah Pak. Duitnya biasanya bos itu di pertengahan kami kemarin itu ada pengurangan. Misalnya dari dana jadi 1.500.000 per siswa jadi 1.400.000. Itu berpengaruh nggak ke RPRO yang kita gunakan saat pertama? Misalnya kalau kami ngisi di awal tahun ini Pak, kan nah, terus pertengahan itu pergeseran dana tuh Pak, ada pengurangan kan? Jadi nanti kan berkurang dananya. Itu ngaruh nggak ke RPRO itu Pak? Pertanyaan saya Ibu, yang target yang di awal tahun itu udah dibayarkan semua belum? Taruhlah targetnya 10 orang. Itu 10 orang itu udah kebagian semua belum di awal tahun? Sudah, misalnya sudah. Ya, berarti udah selesai sebetulnya. Oh, nggak ngaruh sama revisi anggaran itu Pak, dananya tuh Pak. Nah, Ibu jelaskan bahwa ini ya. Ibu jelaskan sampai tahun. Nah, sehingga ini akhir tahun, maka progresnya itu akan diisi sampai ke akhir tahun, Bu. Ya, walaupun nanti pakunya dari revisi nggak masalah. Targetnya udah dibayarkan di awal tahun. Yang penting Ibu, yang penting nanti waktu di perjalanan targetnya tuh yang jangan berubah. Yang penting targetnya. Kalau paku berubah nggak masalah sebetulnya, karena di awal kan udah dibayar. Ya, begitu dibayar kan sebenarnya volume udah selesai Bu. Ya kan? Maksud saya jangan sampai nanti target di awal tuh berubah. Ya. Sampai ke akhir tahun targetnya berubah. Karena kalau target berubah itu nggak tercapai volume sampai akhir tahun. Kalau uang yang berubah sih sebetulnya nggak masalah. Karena output itu dengan anggaran beda. Ya. Output itu ada realisasi target dari output itu sendiri. Tidak selamanya Bapak Ibu realisasi anggaran itu akan sama dengan realisasi output. Tidak selamanya. Dari karakteristik dari output itu sendiri, ya. Begitu Bu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ada Pak, ini mau nanya Pak. Ya silakan Pak. Ini progres di koreksi ini Pak RVRO ada progres. Kalau di pos itu progresnya itu siswa atau apa presentasinya itu siswa atau keuangannya Pak? Ah ini tadi saya udah jelasin, Pak. Untuk progres RPRO ini sebelah kanan koreksi ini. Ya. Kalau dana pos ya Pak ya? Tidak ada hubungannya dengan uang Pak. Berarti orang? Orang. Pasti orang. Karena ini Pak, yang kolom koreksi yang progres ini itu pure 100% itu output atau volume atau orang atau barang. Iya. Paham ya Pak? Ya oke. Uang di sini Pak nih di realisasi ini. Ya. Uang jangan diapa-apakan. Ya. Jangan aja. Jangan dihitung-hitung. Ya. Uang nanti masuk sendiri itu langsung aplikasi menghitung. Oke. Jadi Bapak ini pure yang koreksi itu barang saja atau orang saja. Ya. Kalau realisasi kita 10 juta berarti 10 orang gitu Pak di situ. Tergantung targetnya Pak. Targetnya berapa? Tidak akan selamanya antara target itu sama dengan realisasi uang Pak. Tidak akan sama selamanya. Ya. Tadi udah saya jelaskan, itu tergantung karakteristik dari output itu sendiri. Kalau bahasanya layanan Pak? Nah, layanan juga tergantung targetnya. Targetnya berapa? Kalau satu Pak, satu targetnya, itu satu dibagi 12 nggak Pak? Langsung. Makanya tadi saya sampaikan Ibu di awal. Kalau targetnya satu, ya. Ya satu layanan. Pastikan apakah dibayarnya bulanan, ya. Ya, targetnya direvisi apa enggak sampai akhir tahun. Ya, itu bisa diisi di awal tahun satu.
Desember nggak lagi? Itu alternatif pertama. Saya sudah jelaskan berkali-kali nih. Yang kedua, ya kalau target 1 bisa dibagi 12. 1/12 untuk yang RPRO-nya. Yang sebelah kanan 1/12 yang progres kali 100%. Ya, Iya. itu isi sampai Januari sampai bulan Desember. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga bisa diisi nanti bulan Desember, isi 1 saja udah. Progresnya 100%, selesai udah. Tinggal Bapak Ibu pilih mau yang mana. Mau yang di awal tahun silahkan. Mau yang bulanan dibagi 12 silahkan. Atau nanti saja Desember. Ya. Oke Pak. Paham ya Bapak Ibu ya. Maaf Pak, ini permasalahannya Anda bisa login Pak. Kalangan tolong dijelaskan ini. Ya. Nggak bisa login Pak. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Nggak bisa login Pak, maaf Pak. Nggak bisa login sama sekali. Berarti dari Pak Yakumbu Pak. Pak, lupa password ya Pak. Banyak rata-rata di sini Pak yang ngikutin tuh banyak nggak bisa login Pak. Smartnya error. Ada yang lupa. Ya sama, Lamongan nggak bisa login. Lampung Tengah Pak. Sumatera Barat nggak bisa login. Bisa dibuka ya Pak. Nggak bisa Pak. Ini juga Pak. Di awal yang tahu Operator pusatnya mungkin main tenis lagi Pak. Ya, di awal tadi saya jelaskan. Saya mantenan Pak. Tenis, main tenis. Langsung hilang. Nanti kalau lupa harus direkam kami Bapak Ibu. Ini permasalahannya gini Pak, setelah masuk itu kok minta rubah password, setelah dirubah nggak bisa. Mantenan. Cirebon bisa, Cirebon masuk. Silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya. Izin nanya Pak. Tolong dibukakan Pak. Progres untuk dikoreksi itu bukan merupakan akumulasi dari bulan ya. Taker 30, 89, 90. Gimana ada lagi? Taker 80, 89. Ya izin Pak, izin. Mau nanyakan lagi. Halo. Mau memperjelas lagi. Halo. Itu sudah jelas Bu, yang lain Bu, kasihan Bu. Pak Yakumbu Pak. Ya. Taker yang nggak bisa masuk ini kasihan Bu. Pak, kalau misal ada yang minus 20 itu gimana solusinya Pak? Ibu, tadi saya sudah jelaskan kalau yang minus. Berarti penyerapan anggarannya tinggi, capaian outputnya rendah. Pasti minus itu. Dan tolong diisi capaian RO-nya. Tolong ini Bapak Ibu, tolong di mute dulu, biar saya bisa jelaskan. Tadi ada pertanyaan kenapa minus 20. Jadi sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu kenapa minus, karena itu boros. Kenapa boros? Penyerapan anggarannya besar, pasti besar, ya, mengalahkan dari capaian RO-nya. Kenapa lupa ngisi? Makanya saya wanti-wanti tolong RO-nya diisi, karena itu bobotnya tinggi, 43%, ya, pasti deh. Kalau memang minus itu pasti RO-nya itu belum maksimal untuk diisi. Coba deh cek aplikasinya, ya. Nah, kalau yang tadi bantai itu ada masalah. Penyerapannya melebihi dari 100%. Itu harus diperbaiki dulu di spannya, ya. Biar nggak kebawa ke aplikasi Smart ini. Bisa, ya. Nanti koordinasi antara bendahara dengan KPPN di aplikasi SAS-nya. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Pak, maaf Pak. Saya mau bertanya. Ini masalah BOS Pak. Saya pertama pencairan itu di bulan Februari. Saya tulis RPRO-nya langsung, saya kan targetnya 1.396. Saya tulis di situ 1.396. Akan tetapi Pak, itu saya perkirakan karena memang sudah disampaikan kendala-kendalanya, di akhir Desember itu akan nyisa. Bagaimana cara ngisinya Pak kalau menyisa begitu Pak? Bisa gimana maksudnya Bu? Anggarannya. Oh enggak, pertanyaan saya itu dicairkan di bulan Februari. Iya. Ibu udah berapa kali pencairan? Rutin Pak, rutin. Sampai sekarang sampai Oktober terakhir. Oh,
Oktober. Setiap bulan. Ibu targetnya berapa tadi? 1.396. Itu tiap bulan 1.300 terus dicairkan. Akan orang kan? Iya, orang. Oke. Jadi gini, Ibu bisa diisi di bulan tadi bulan Februari 1.000 berapa tadi Ibu? 96. Ya, bisa diisi satu kali aja di bulan Februari. Iya, saya isi satu kali, tapi di akhir Desember itu nyisa Pak, gimana Pak? Apanya sisa? Anggarannya. Ya nggak masalah. Oh, nggak masalah. Yang penting Ibu tuh 1.300 itu udah dibayarkan. Oh, gitu. Udah selesai sebetulnya. Ya kan? Pembayaran ke orang tersebut udah selesai. Iya. Namun ini masih ada anggaran yang harus dibayarkan lagi simultan sampai akhir tahun kan begitu. Iya. Ibu tinggal dijelaskan di kolom keterangan. Jadi progresnya mah sesuai yang di lapangan aja Pak ya? Betul. Ini supaya jangan anomali. Di bulan Februari Ibu isi 1.300 berapa tadi? 1.396. Oke. Di bulan Maret Ibu kosongkan. Iya, saya Jangan kosongkan diisi. sampai Oktober saya kosongkan. Tapi progresnya Ibu tolong isi. Iya, progresnya saya sesuai lapangan Pak. Jadi benar Pak ya? Ya, jadi gini progresnya Ibu isi di bulan Januari itu. Kalau kan Ibu di bulan Februari. Halo Bu? Ya Pak. Jadi di bulan Februari Ibu isi 2/12. Oh. Nah di bulan Maret Ibu kembali 1/12. Oh. Kali 100%. Ya. Kenapa saya bilang 2/12? Karena bulan Januari kan kosong. Iya. Biar aplikasi nambah nanti. Oh ya. gitu. Kali 100% Bu ya. Iya. Ibu tolong jelaskan bahwa ini sebetulnya di bulan Februari udah dibayarkan. Iya. Ya, namun pembayarannya sampai lanjut ke bulan Desember, ya Bu ya. Iya. Ini kan Ibu kan sampai bulan apa nanti pembayarannya? Udah sampai Oktober Pak. Oktober, November ada dibayarkan nggak November? Bulan November belum Pak, baru Oktober. Maksud saya November akan dibayarkan nggak? Halo Bu? Iya akan dibayarkan Pak. Desember juga akan dibayarkan? Iya. Oke, bisa. Iya. Jadi alternatifnya Ibu bisa diisi di bulan Februari atau nanti di bulan Desember Bu. Ya, tinggal pilih mau bulan Februari atau bulan Desember itu. Oh ngisinya. Ya, atau bulanan juga bisa. Yang kalau Ibu mengisi bulanan, yang 1.300 berapa tadi Bu? 1.396. Ya, dibagi 11, jangan dibagi 12. Karena Ibu kan di bulan Februari mulainya. Oh. Gitu. Jadi 1.300 bagi 11 berapa tuh? Sampai bulan Desember, ya. Nanti kan dikali 11 udah 1.300 sekian, Bu. Oh iya. Kalau mengisi bulanan. Tinggal dipilih aja mengisi bulanan, mengisi di awal atau di akhir ya, jadi dibagi 11, masalah nanti keserap atau tidak itu diabaikan aja Pak ya. Hal lain itu Ibu. Ya, tapi ya. kan Ibu sebetulnya di bulan Februari udah dibayarkan kan? Iya sudah. Ya. Oke. Ada Ya, lagi yang Bapak? bertanya Pak. Ya Pak, ini Bapak. Pak Ajat, Terima tanya. kasih Pak. Ini pemekasan Pak. Terkait dengan Itu Pak Ajat. terkait dengan integrasi dan koreksi. Ya. Iya di Februari atau di April misalnya. Itu kan kumulatif Pak RPRU-nya. Kenapa Pak? Kurang kan? Jelas Pak? Ya mohon maaf. Ini kan terkait yang saya tahu kalau di bendahara itu ngisinya non kumulatif Pak tiap bulan. Suaranya Di data integrasi. Ya, halo jelas. Ya. Jelas Pak, jelas. Halo. Ya, Pak, dengan silakan. di integrasi dan koreksi kalau di integrasi kan munculnya kumulatif sampai April. Di koreksi kita, kalau ada perbedaan gimana itu? Jadi Pak, tadi saya sudah jelaskan. Ya, yang di input bendahara ya betul. Beda dengan semat Pak, beda.
Jadi kolom koreksi ini Bapak perbaiki kalau seandainya ada kelebihan karena tadi kumulatif atau apapun lah. Jadi kolom koreksi ini menjadi koreksi, ini kolom untuk memperbaiki, memperbaiki, memperbaharui atau apapun lah namanya, ya. Artinya ini kolom untuk perbaikan. Jadi kalau di sini kumulatif atau kebesaran atau kekecilan atau ada yang salah, ini fungsinya untuk memperbaiki, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu koreksi di sini sesuai dengan yang benar karena ini ngisinya bulanan. Aplikasi Smart dengan aplikasi SAS beda. Kalau di aplikasi SAS itu memang kumulatif, Pak. Kalau ini bulanan. Ya, nanti aplikasi yang akan menghitung di akhir tahun. Ya, paham ya Bapak ya? Jadi koreksi ini memperbaiki, Pak. Kalau seandainya data SAS masih keliru. Ya, karena memang data set betul kata Bapak itu kumulatif. Kalau kata integrasi, itu bulanan. Integrasi itu data integrasi berarti yang betul dari Pak, dengan SAS betul. Betul. Ya, siapa? Ya, ada lagi Pak, silakan. Atau mungkin dari ruangan ini yang mau bertanya juga monggo silakan Pak. Sampai kumpul lagi Pak. Halo, Pak, kota Payakumbuh ya Pak. Server sudah mulai error kayaknya, Pak. Silakan, Bu. Mentem Pak Heril. Dari kota Payakumbuh ya, Pak ya. Yang penting orangnya nggak error. Santai, oleh. Kota Payakumbuh bisa tanya, Pak. Bisa. Tidak bisa. Kalau nggak bisa nggak jadi. Talbut. Server error. Kemana Pak? Narasumbernya kemana ini? Saya sedang pemeliharaan. Resen dulu, kalau mau tanya. Payakumbuh, kenapa Payakumbuh? Ya, ini Payakumbuh, Pak. Kami kan sekarang menyimaknya dari bagian pendis. Ketika dibuka itu sistemnya untuk akun Adipanya itu nggak bisa masuk. Kenapa ya Pak ya? Error. Yang terdaftar cuma bagian permat Pak. Yang untuk bagian pendidikan yang paisnya nggak bisa dibuka. Kalau ada yang nggak bisa dibuka. Error. Penyebabnya error atau bagaimana Pak? Halo Bu. Terima kasih. Halo Bu. Bisa kedengaran? Bisa Pak, bisa. Jadi gini, kalau ada yang password yang tidak bisa dibuka, ya, nanti Bapak Ibu bisa ada reset password. Caranya. Caranya nanti saya share nih Pak. Ntar saya share screen dulu ya Pak. Suaranya menggaung Pak. Permasalahannya lupa password ini Pak. Ada yang password tetap tapi tidak bisa. Dulu ini kelihatan Pak ya? Halo Pak, ini kelihatan Pak? Nanti tak foto dulu. Kelihatan Pak, lanjut. Halo kelihatan ya? Ya, kelihatan. Bentar. Permintaan reset password apabila Bapak Ibu lupa passwordnya atau tidak bisa login. Nanti nama ini ada nama Pak Kamaludin ya. Ini dari MTSN Jari Ponto. Di sini ada Jari Ponto. Nah, ini nanti ketik kode satkernya, emailnya, tanda tangan di sini Pak. Kalau udah Bapak Ibu buat nanti bisa di-share. Ya. Di-share ke saya, bisa di WA ke saya Pak. Atas lagi Pak, ke atas Pak. Ini kalau Bapak Ibu lupa password. Ya.
Tadi dari Payakumbuh katanya nggak bisa login, berarti itu lupa password biasanya itu. Ya. Jadi coba dulu Pak, terima kasih. Tarik ke atas lagi itu gambar. Ini Pak, formulir Pak. Formulir permintaan reset password. Yang tanda tangan di bawah Pak. Ini tanda tangan Pak mengetahui Kepala MTS. Ini yang minta siapa? Ya, ini dari Jadi Ponto Pak. Ini MTS Jadi Ponto. Ya, udah kelihatan Pak ya? Udah, siap. Ini nama, NIP, jabatan apa, nanti Bapak Ibu bisa buatkan ini. Ya, kode satelit jangan lupa tanda tangan di bawahnya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, silakan. Langsung dikirim ke email username dan passwordnya Pak. Ya? Langsung kirim ke email ya. Username dan passwordnya Pak. Username ini Pak. Kalau untuk apa namanya Pak? Kelihatan nggak nih Pak? Berarti nanti kembali ke asal itu Pak. Kasus asal. Ini Pak. Ini kalau mau reset password, ya. Ini formulirnya, Bapak Ibu tinggal dibuatkan nanti di share ke saya, ya. Nomornya apa Pak? Nomor yang Bapak tadi. Nomor saya, baik, nanti saya tinggal. Nomornya Pak Ajat mana? Nomornya Pak Ajat. WA. Satkerman 2 Solo Selatan sudah mengajukan kayak gitu Pak. Tidak bisa Pak. Kalau ada yang mau reset password ya. Nih, Bapak Ibu kalau mau mengajukan reset password silakan. Ya. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu silakan. Nomornya Pak Ajat belum tahu nomornya. Oh di chat, oke. Ada lagi? Udah kedengaran ke sana Pak ya? Ke sana udah kedengaran. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Iya, tanya Pak Ajat. Halo? Silakan. Suprajat. Kalau misalnya di bulan tertentu nggak ada realisasi output itu ditulis kosong apa 0,0001 itu Pak? Saya yang bingung di situ Pak. Terima kasih Pak Ajat. Kurang jelas Pak pertanyaannya Pak. Kalau di bulan tertentu nggak ada realisasi output, apakah ditulis kosong atau 0,001 itu Pak di TVRO-nya? Dicat aja Pak, ditulis Pak, gimana Pak? Dicat Pak, dicat. Apakah ditulis 0,001 atau 0 Pak di TVRO-nya kalau nggak ada realisasi? Pak, coba dicat. Kalau nggak ada realisasi output, apakah ditulis 0 atau 0,001 itu Pak? Coba dicat Pak. Aduh, jelas ya. Halo, jelas nggak Pak suara Pak? Diulang lagi coba Pak. Masalahnya masalah ini ya, password. Di chat, bisa nggak di chat? Passwordnya aja di chat. Wah, dia sinyalnya juga. Halo. Marjono deh dari SN 1 Lahat ya. Pak. Oh ya udah. Halo nih Pak dari Kota Balikpapan Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang tidak ada realisasi output, ya tadi kan saya sudah jelaskan.
Jangan diisi. Gimana mau diisi, realisasinya nggak ada. Nah, jadi aplikasi Bapak Ibu harus sesuai keadaan di lapangan. Kalau memang output tidak ada, penyerapan anggaran tidak ada apapun ya jangan dilaporkan. Tapi Bapak itu wajib menyampaikan kolom keterangan. Jelaskan kenapa tidak ada realisasi output. Apa kendalanya, apa masalahnya, apa penyebabnya, ya. Apakah memang belum ada kegiatan atau mungkin ada penyerapan anggaran. Tapi tolong jelaskan juga kenapa belum ada penyerapan anggaran. Kenapa belum ada realisasi output, ya. Kalau memang benar-benar tidak ada realisasi output, jangan diisi. Ya, tapi harus dijelaskan di kolom keterangan. Ya, Pak, dari Balikpapan ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Pak. Nah, ini ada lagi yang IKPA. Yang nanya IKPA. Bapak Ibu kalau IKPA yang ada di dashboard ya. IKPA itu kewenangannya teman-teman KPPN atau DJPB ya. IKPA itu beda dengan NKA Smart ya. Kalau Bapak Ibu ada menemukan hal apapun di IKPA itu Bapak Ibu bisa minta penjelasan dari bendahara. Karena itu kewenangan bendahara untuk yang IKPA yang sebelah kanan itu. Jadi IKPA Bapak Ibu bukan kewenangannya kami. Tapi itu kewenangannya teman-teman KPPN. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Izin Pak, mau bertanya nih Pak. Berkaitan dengan maintenance pada aplikasi Smart ini Pak, kira-kira ini sampai kapan ya Pak? Soalnya ada beberapa satker kami yang belum tuntas penginputannya sampai dengan bulan ini, sementara besok pagi ada kegiatan rakor dari Kementerian Agama RI Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Tadi di awal sudah saya jelaskan Bu, jadi Ibu silakan edit dari bulan Januari kan boleh. Perbaiki dari bulan Januari kan boleh. Silakan. Sebelum aplikasi ditutup, ini aplikasi tadi saya di awal dijelaskan. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini akan ditutup nanti di bulan Januari tahun 2022. Ya, di tanggal 15 akan kami close. Ya, setelah di close sudah tidak bisa lagi login. Makanya Bapak Ibu, sebelum ini aplikasi ditutup di bulan Januari nanti tahun 2022, tolong cek lagi aplikasinya. Yang belum terisi tolong diisi dari bulan Januari. Kalau ada perbaikan silahkan perbaiki Bapak Ibu ya. Jadi saya jelaskan lagi aplikasi akan ditutup nanti di bulan Januari tahun 2022 ya. Untuk bulan-bulan sebelumnya silahkan perbaiki kalau memang itu ada perbaikan ya Bu ya. Ada lagi Bu? Bukan, maksud saya begini Pak, kami kan besok pagi ada kegiatan rakor se-Indonesia oleh Kemenak RI. Jadi kami sekarang ini kan nggak bisa melihat hasil kinerja kami Pak dari aplikasi karena kan lagi maintenance, sehingga di aplikasi itu waktu dibuka itu nilai kinerjanya semuanya 0 gitu maksudnya Pak. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa selesai atau enggak maintenance-nya gitu Pak? Betul Bu, tapi ini nggak lama kok. Biasanya maintenance siang juga selesai. Biasanya penonton nggak sampai seharian, ya. Biasanya sebentar saja, nggak sampai seharian pun. Nanti biasanya sore juga atau nanti jam-jam 12 juga nanti kembali lagi normal. Sudah normal Pak, sudah normal. Oh baik, makasih Pak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu silakan. Bismillah, mohon maaf Pak, bertanya. Ya Pak, silakan Pak. Mengacu dari Smart sebelumnya, apakah boleh angka 0 di RVRO-nya dengan progresnya? Karena pada Smart sebelumnya itu bisa data anomali. Apakah diisi 0,001 ataukah bisa diisi 0 dalam setiap bulannya, misalnya ketika tidak ada pencairan? Terima kasih. Pak, kurang jelas pertanyaannya Pak. Halo Pak.
Ya halo, iya Pak. Diulang, bisa diulang lagi pelan-pelan Pak pertanyaannya Pak. Mengacu dari Smart sebelumnya yang 2020 kemarin, kan kalau ada yang RPO-nya 0, itu jadi data anomali. Kalau yang sekarang, apakah bisa tetap bisa 0 ataukah pakai 0,001 pada yang kosong? Oh maksud, ya Bapak satkernya berapa sih? Saya cek Pak. 419551. 419 551. Ini Pak ya, kelihatan nggak Pak? Iya Pak. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Passwordnya yang 00 di belakang itu pakai add. Yang 00 di belakang pakai add. Ya tidak ada 00-nya. Add-nya berapa satu? Ya langsung add. Dua add-nya. Bapak lihat ya, di Bapak laptop kelihatan nggak nih Pak? Betul nggak nih? Ya kelihatan. Ya, kelihatan. Betul. 2 kali add. Masih ada 1 add. Ini Pak, betul Pak. 551 baru iya. Ya oke Pak. Oke. Yang mana Pak? Kamu ulang tahun siapa? Oh, disebut bulekmu. Misalnya di pengisian Pak. Hah? Misalnya di pengisian yang ketika tidak ada realisasi, apakah diisi 00 atau diisi 0,001? Apa targetnya berapa? Oh, iki wae. Pada 5 faktor iki. Ora Pak lekat aku. Pak bisa di chat nggak Pak biar jelas Pak pertanyaan. Lekat loh. Iya, iki pihak keduanya yang menerima bisa dibuka di data entry-nya Pak. Baca Pak, gimana Pak? Data entry-nya. Bapak diketik aja di chat Pak. Ya, siapa? Halo Pak, coba ketik di chat Pak pertanyaannya Pak. Ini saya menjawab yang Pak Suprida. Tadi saya sudah jelaskan Bapak dan kolom keterangan. Ya. Kolom keterangan itu tolong dijelaskan keadaan sebenarnya seperti apa. Jadi penjelasannya tidak perlu panjang lebar. Yang penting Bapak Ibu penjelasannya nyambung dengan kolom yang Bapak Ibu isi. Ya. Ada kendala masalah yang terjadi. Ya, ini dari Pak Suprida, Pak. Jadi penjelasannya itu harus nyambung dengan yang diisi di sebelah kirinya itu. Tidak perlu panjang lebar sebetulnya. Yang penting penjelasannya itu Bapak jelaskan keadaan sebenarnya seperti apa. Termasuk juga kalau ada kendala masalah. Ya. Karena gimana Pak? Udah diketik belum Pak? Ini untuk username, Bapak tadi bisa dijelaskan username itu ME, ya, kode satker, sebab 00 di belakangnya 2 kali Pak. Ya. Betul Pak, ini RPRO, tadi udah saya jelaskan di awal, ini harus diisi dengan real kenyataan sebenarnya Pak. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengada-ngada, ya, harus sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya memang tidak ada output ya jangan diisi. Ya, ini kan namanya juga laporan keuangan Pak, laporan keuangan yang memang menjadi tanggung jawab. Harus dilaporkan melalui aplikasi Smart. Ya. Ya Pak, sudah ada di chat Pak. Nah tadi sudah ada jelaskan Pak, kalau tidak ada output ya jangan diisi. Di awal tadi Pak, kenapa harus diisi? Tidak ada output. Berarti Bapak mengada-ngada dong. Kenapa diisi? Kan udah saya jelaskan di awal Pak. Kalau tolong dijelaskan aja di kolom keterangan. Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Biar saya nggak menjelaskan 2 kali.
Tadi sudah jelas kalau tidak ada RO atau tidak output jangan pernah diisi. Tolong cukup dijelaskan di kolom keterangan bahwa itu tidak ada maupun belum ada kegiatan atau belum ada pencairan. Tolong juga dijelaskan kenapa belum ada pencairan, kenapa belum ada kegiatan, kenapa belum ada output, ya. Tapi RO-nya jangan diisi, kan belum ada output, ya Pak ya. Siap. Aduh, ini ada lagi yang sudah otomatis terisi. Bapak Ibu, ini yang otomatis terisi hanya diintegrasi saja sebelah kiri, ya. Itu yang dari KPPN, memang itu udah otomatis terisi dari SAS-nya KPPN, ya. Tapi Bapak Ibu wajib mengoreksi kalau ada keliru. Jadi saya jelaskan ya, ini ada pertanyaan di chat, Bapak Ibu. Nih, saya jelaskan berulang lagi ya. Ini masih muter masalahnya. Jadi Bapak Ibu data integrasi itu dari KPPN Pak yang sebelah kiri. Dan itu Bapak Ibu wajib dikoreksi kalau memang keliru atau salah. Karena aplikasi akan menarik data yang dari sebelah kolom sebelah kanan, dari kolom koreksi. Mut. Bapak ini saya tadi sudah saya jelaskan juga nih Pak. Data tidak akan langsung berubah. Data rate-nya 1 hari. Jadi kalau sekarang diisi itu langsung tidak otomatis berubah. Berubahnya besok ya. NKA akan berubah besoknya. Dashboard akan berubah besoknya. Bukan hari ini. Diisi hari ini NK tidak akan berubah. Dashboard tidak akan berubah. Tapi akan berubah besoknya. Ya. Paham ya Bu ya? Ini ada yang bertanya, saya udah jelaskan loh tadi nih. Nah ini juga sama nih, kalau tidak ada keliru berarti kita ya kan saya bilang dari awal Pak, Bu. Kalau datanya sama, dirasa sama dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan dengan yang di-enter yang sebelah kiri, yang data dari SAS ya, berarti Bapak Ibu tinggal pindahkan saja yang kolom koreksinya itu, berarti itu sudah benar. Tapi tolong dicek apakah itu udah benar di kolom sebelah kirinya itu. Kalau memang sudah benar, tinggal pindahkan saja, ya. Nah ini Pak, error karena